Kristan 1, dan saya sendiri Natasha Kristanto. Nama saya Yuliana Maria Abraham. Nama saya Patrick Kesumangkul. Dan kelompok kami akan membahas tentang atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Dan ada 4 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama adalah ketidakbergantungan Allah, dan yang kedua adalah ketidakberubahan Allah, yang tentu saja akan dibahas oleh diri saya sendiri. Yang ketiga adalah ketidakterbatasan Allah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan poin terakhir akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu kesatuan Allah. Yang pertama adalah ketidakbergantungan Allah, sebab Allah ada dengan dirinya sendiri. Dia independen, tidak bergantung kepada siapapun, dan tidak terikat kepada apapun, termasuk pada dirinya sendiri. Karena itulah Allah merupakan sumber dari segalanya, dan segalanya yang ada tergantung padanya. Jadi sebagai manusia, kita yang bergantung kepada Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yang kedua adalah ketidakberubahan Allah. Allah tidak akan pernah berubah dari kemarin sampai sekarang dan selama-lamanya tidak akan berubah. Allah tetap sempurna, ia tetap tidak bergantung pada dinamika dunia, serta tujuan dan janji-janjinya tidak akan berubah, dan firman serta kebenarannya tidak akan berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik dari kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Yang ketiga adalah ketidakterbatasan Allah, yang artinya Allah tidak mempunyai limit atas kuasanya. Dialah yang di atas segalanya, karena sudah tertulis jelas di Ulangan 10 ayat 17 yang berbunyi demikian, "Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap." Ayat tersebut membuktikan bahwa Tuhan Allah itu omnipotent, yang artinya dia dapat melakukan segalanya. Buktinya, dia menciptakan kita dengan sempurna sesuai dengan gambaran dan rupa Allah. Dia juga tahu segalanya, yang buktinya dia sudah ada bahkan sebelum waktu itu ada, dan dia bisa berada di segala tempat, kapanpun, dimanapun itu. Buktinya, dia mengawasi kita sejak dulu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir adalah kesatuan Allah. Kesatuan Allah ini terbagi dari 2 poin, yaitu unitas singularitatis, yang artinya menekankan kesatuan dan keunikan, atau oneness dan unicity. Dan artinya itu hanya ada satu Allah dengan 3 kepribadian. Dan yang poin kedua itu unitas simplicitatis, menunjukkan bahwa Allah tidak tersusun dari berbagai bahan dan tidak mungkin dibagi-bagi dalam arti apapun. Jika atributnya disebut pada dirinya, itu adalah Allah sendiri dan bukan penyusun Allah. Yang contohnya yaitu Allah itu kasih, Allah itu penyayang, dan lain sebagainya. Seperti di dalam Alkitab, contohnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 7, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Allah Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh-Nya yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran." Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Jadi kesimpulannya adalah perlu kita ingat bahwa Allah tidak akan berubah dalam keadaan apapun. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.